Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini melihat Matius pasal 25. Pasal sebelumnya Yesus memberitakan bahwa dia raja kerajaan surga. Mengatakan bahwa raja kerajaan surga akan datang dan melihat reaksi dari orang-orang pada waktu itu harinya dan tidak ada yang tahu. Dia memberi semangat kepada murid-muridnya menjadi hamba yang setia, menjadi gadis-gadis yang mempunyai persiapan, dan memberitahukan konsep kerajaan surga. Kerajaan surga adalah kerajaan yang kekal, bukan kerajaan yang di bumi yang diselamatkan. Dan reaksi orang-orang murid-muridnya bagaimana? Hari ini saya harus memberi tema kerajaan surga telah datang, siapa yang mengerti, siapa yang bisa melihat. Kerajaan surga telah datang, siapa yang bisa mengerti, siapa yang sungguh-sungguh dapat melihat. Saya melihat di pasal 25 reaksi masing-masing. Di antaranya di pasal 26 ya, ada murid-murid yang sangat dekat dengan dia. Apakah mereka mengerti? Di antaranya mereka mengalami Tuhan kebangkitan Maria. Dan siapa mengerti dan siapa yang bisa melihat? Dan di pasal ini dibagi dari 5 bagian. Poin yang pertama 1-16. Melihat kerajaan surga harus punya pandangan yang kekal. Melihat kerajaan surga harus ada pandangan yang kekal. Ayat 1-5. Di sini menerangkan tanggapan dari ahli-ahli Taurat dan para ahli kepala. Ayat kedua, kamu tahu bahwa 2 hari lagi Raya Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Kita tahu di hari Paskah perayaan yang sangat penting dan punya makna yang spesial. Dan dalam Yesus menjadi anak domba yang ditentukan. Dia anak domba. Dia akan disalibkan. Keselamatan akan terjadi. Kerajaan surga seluruhnya dinyatakan. Tetapi reaksi dari orang-orang bagaimana? Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, mereka bermufakat untuk membunuh Yesus. Tapi mereka berkata, jangan waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Orang-orang yang jahat ini, mereka takut pada pandangan orang. Ada tingkatnya, mereka juga percaya pada kerajaan surga. Mereka juga hafal akan hukum Taurat, tahu ada Mesias dan hidup yang kekal. Tetapi Yesus, dia bersama dengan kerajaan surga telah datang. Tetapi apa yang dilihat oleh mereka, yaitu manusia dan sendiri. Mereka takut Yesus benar-benar Mesias mengambil alih hak mereka. Mereka takut kedudukan mereka tidak bisa terpelihara sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Dan 6-13. Di sini pandangan orang yang mempunyai pandangan yang kekal. Ayat ke-6. Ketika Yesus di Batania, di rumah Simon si Kusta, datang seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Kalau di kitab yang lain kita tahu ini dia adalah Betania Maria. Di ayat ke-8, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak ini dapat dijual
dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Murid-muridnya tidak suka tindakan ini. Apakah dia merasa dia memboroskan uang untuk dapat diberikan kepada orang miskin? Di dalam kitab Injil yang lain bahwa minyak wangi ini harganya satu tahun gaji seseorang dan bisa diberikan kepada orang miskin, tetapi maknanya bukan sesederhana itu, sebab di kitab Matius ada dikatakan di ayat 12, sebab di situ Yesus menyebutkan isi hati orang itu. Murid yang mengatakan perkataan ini adalah Yudas. Dia bukan mengingatkan orang miskin, tetapi dia adalah seorang pencuri. Dia sering mencuri uang untuk dipakai sendiri. Jadi dia bendahara, tapi matanya yang dia lihat yaitu tujuan uang. Dan minyak wangi ini kalau dijual dapat diberikan kepada orang miskin. Bagaimana caranya? Dari 30 dinar uang itu akan ada masuk dalam kantong muridnya sendiri. Makanya dia tidak suka dan tidak mengerti apa yang dilakukan oleh perempuan itu, dan menyatakan pandangan murid dan pandangan dengan Maria itu berbeda. Ayat 12. Sebab Yesus berkata, sebab dengan mencurahkan minyak ke tubuhku ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Dan dikatakan di 13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberikan di seluruh dunia, apa dilakukannya akan disebut juga untuk mengingatkan dia. Di ayat 10 Yesus mengatakan yang dilakukan oleh perempuan itu hal yang baik. Yesus mengatakan perbuatan perempuan ini dalam penginjilan juga akan diberitakan apa yang diperbuat oleh perempuan ini, sebab ia melihat ke kerajaan surga yang kekal. Yang dilihat oleh manusia yaitu harga dari minyak wangi, dengan yang dipikir tujuan dengan untuk uang apakah berharga, apakah dengan bagaimana menggunakan hal itu bisa dipakai seluasnya. Kebanyakan orang dunia berpikir demikian, tapi lagi kita yang kemarin saya di jembatan melihat satu gambaran di Chim Sachoy. Saya baru tahu ada satu produk di jembatan itu. Banyak orang yang bertanya ada karcis untuk kontes. Di situ banyak orang bertanya. Jadi tentu untuk masuk di dalam konser itu dia mengumpulkan karcis-karcis nanti dijual di pintu gerbang dengan harga yang mahal. Ini cara manusia untuk mendapatkan harga uang apapun bisa dilakukan. Bagaimana untuk harga tiket bisa dijual mahal. Demikian juga Yudas, bagaimana dia berpikir bagaimana minyak yang mahal bisa dijual dengan harga yang mahal. Tetapi pandangan dari Maria berbeda. Yang dia pikirkan yaitu harga yang kekal. Kalau aku bisa memberikan kepada Tuhan yang kekal satu puala yang berisi minyak wangi ini di dunia tidaklah penting. Dia tahu ada harga yang kekal bagi Tuhan yang kekal ada di depannya.
Ada Dia, ada kehidupan. Ada Dia, ada keselamatan. Maria, orang yang mengalami mati hidup kembali. Dia mempunyai pandangan kerajaan surga. Dan saudara semua, bagaimana dengan pandangan kita? Ada kalanya kita bisa takut dengan orang, ada kalanya dengan tujuan sendiri untuk melakukan. Kita akan menghitung melayani Allah seberapa yang kita berikan, seberapa kerugian kita atau kekurangan kita. Tetapi Yesus mengajar kita untuk melihat kerajaan surga. Orang yang punya pandangan kerajaan surga akan ke dalam Injil dan mengingatkan dia. Di zaman di Dermaga North Point, banyak teman-teman datang ke gereja. Ada teman-teman melihat gereja, melihat dua belah ada televisi. Waktu itu saya ingat saya membawa teman sekolah saya melihat televisi itu. Di zaman itu mom yang tipis itu sangat berharga. Dia pun akan bertanya, gereja ini apakah aliran sesat, begitu banyak uang. Kemudian dia situ mulai bertanya, kita orang Kristen, bukankah kita mengambil uang ini untuk pakai demikian? Tetapi kita tahu kita dengan pandangan kekal melihat bait Allah, agar bait Allah dimuliakan dan orang-orang yang di dalam baitnya bisa dibentuk, diselamatkan, menyelamatkan. Dan juga diantara ada ketua sel dan juga staf gereja, kita juga mengingatkan orang-orang miskin. Kita menggunakan waktu, uang juga cukup banyak, tetapi poin kita cukup jelas, yaitu kerajaan surga dan yang kekal, mengembalakan harga yang kekal. Saudara semua, kita terus untuk mengambil keputusan demikian, dan fokus kita apa yang kita lihat itu menyatakan harga hidup kita. Kalau yang keputusan kita melihat uang, atau kita bisa di situ ragu, orang ini bagaimana pakai uangnya, gereja bagaimana menggunakan pengeluarannya, orang demikian, maka dia seperti Yudas. Tetapi yang kita lihat itu kerajaan surga. Setiap hal kita mohon pada Tuhan untuk memberi pandangan yang kekal. Ini murid-murid kerajaan surga. Yang kedua, 17 sampai dengan 30, kerajaan surga memberikan hidup, memilih pilihan pohon kehidupan. Kerajaan surga memberi hidup, memilih kehidupan pohon kehidupan. Di sini mengatakan ada 3 orang selain Maria mempunyai pandangan surga. Imam-imam kepala mereka tidak punya pandangan yang kekal, dan di depan Yudas, karena kelakuannya dia mengambil keputusan untuk menjual Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan imam-imam kepala. Orang yang tidak punya pandangan kerajaan surga, dia tidak bisa melihat kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu sendiri apa? Ayat 17 sampai dengan 30, Yesus menunjukkan bahwa kerajaan surga memberikan hidup. Ayat 17. Pada hari pertama, pada hari roti tak beragi, datanglah murid-muridnya kepada murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau hendak kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ayat 18, jawab Yesus, pergi ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku. Dan murid-murid melakukan tugas yang dikatakan Yesus, dan
penuh dengan kuasa. Yesus menunjukkan kuasanya di apa yang dia inginkan. Ada seperti dia untuk mengadakan perjamuan, ya ada orang yang persiapkan. Tapi kerajaan surga itu memberi hidup. Ayat 21, Yesus di situ berkata ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan mendengar itu murid-muridnya sangat tegang, hati mereka sangat sedih. Kemudian mereka berkata seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Kamu tidak akan bertanya kepada Tuhan, "Bukankah aku ya Tuhan?" Mengapa mereka bertanya demikian? Karena pandangan mereka tidak seluruhnya tertuju pada yang kekal. Semua orang punya pergumulan sendiri, dan kita tidak perlu untuk berdebat untuk murid-murid ini, sebab ini mengatakan kita bahwa dalam mengikuti Tuhan kita pun punya pergumulan. Bukan hanya murid Tuhan, tidak ada 100% orang yang pasti bisa 100% mengikuti. Bukan aku ya Tuhan. Yesus menjawab, "Dia bersama-sama aku dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan itu, dialah yang akan menyerahkan aku." Kemudian Yesus bertanya kepada Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Perkataan pembicaraan Yesus kepada Yudas, saya yakin di situ murid-muridnya juga tidak mendengar. Tetapi untuk mencatat ini sangat penting. Yesus tahu orang yang hendak menyerahkan dia makan bersamanya. Tetapi yang dipilih Yesus apa? Memberi hidup. Orang yang menjual dia bersama merayakan hari raya ini, tapi Yesus tidak ada tuduhan apapun, tetapi di dalam hatinya dia jelas. Tetapi dia tidak melakukan tuduhan apapun. Seterusnya ayat 26 sampai dengan 30. Dan ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan saya percaya ini juga termasuk Yudas, setiap murid-muridnya, setiap orang yang ragu. Yesus tidak menjatuhkan tuduhan apapun dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini adalah tubuhku, dan cawan ini adalah minumlah cawan kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Di sini Yesus walaupun bersama dengan orang yang hendak menyerahkan, tetapi ia berkata, "Aku hendak memberikan hidupku kepada banyak orang. Walaupun aku berkorban, apakah aku perlu berkorban untuk orang ini? Kalau aku berkeputusan untuk menderita, apakah aku harus menderita demi orang di depanku yang hendak menyerahkan aku untuk menderita?" Tetapi saat saya membaca di ayat 29, Yesus berkata tentang pandangannya, "Mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Pandangannya bukan melihat orang, apakah terhadap orang hendak menjual dia, menyerahkan dia, tetapi yaitu kerajaan Bapa surgawi. Dia percaya, dia hendak menggenapi kehendak Bapa, mengadakan perjanjian pengampunan, menjadi pengantara antara manusia
agar dosa-dosa orang diampuni. Ini adalah pilihan pohon kehidupan, pilihan imam. Dia bangkit untuk menanggung dan dalam hal memberi hidup dari kehidupan. Yang ketiga ayat 30 sampai 36, melihat kerajaan surga, taat, menjadi imam dan berdoa. Lalu berkata Yesus kepada mereka ayat 31, malam ini kamu semua akan goncang imammu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Dia telah menubuatkan bahwa murid-muridnya akan tergoncang imannya dan juga akan tercerai-berai. Tetapi Yesus berkata, sesudah aku bangkit, aku akan menurunkan kamu ke Galilea. Pada saat itu Petrus tidak dia berpendapat bahwa dia tidak akan tergoncang imannya. Tetapi Yesus berkata, dia berkata kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian, tetapi kenyataan semua murid-muridnya pada cerai-berai. Mereka tidak ingat akan perkataan Tuhan. Tapi walaupun demikian, Yesus membawa mereka untuk berdoa sebagai imam sepasal 36. Dia di Getsemani. Ayat ini sangat kita kenal, tetapi kita harus membaca spesial hidupnya Yesus sebagai imam. Dia di situ dia duduk. Dia membawa Petrus dan Yohanes, anak Zebedius. Mereka di situ berdoa. Hatinya dia sedih dan gentar. Ayat 39, dia di situ berdoa. Dia maju sedikit, sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus melihat kehendak kerajaan surga, melihat Bapa surgawi. Dia di situ taat, dan doanya bukan doa yang biasa, tetapi doa Yesus, doa yang nyata, yaitu doa dengan mencurahkan isi hatinya. Dia diberitahukan kesedihannya kepada Allah Bapa, tetapi seluruhnya dia memilih untuk taat. Saudara semua, ada kalanya kita juga punya doa yang demikian. Kita mohon pada Tuhan agar Tuhan untuk biarlah cawan ini lalu padaku, tetapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Tapi doa Yesus, ini doa Yesus tapi doa kita cuma mementingkan diri kita sendiri. Ya Allahku, biarlah kepedihanku berlalu, tetapi Engkau Allah yang maha besar. Aku percaya ada kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang demikian sangat punya iman. Bersedia untuk mempersembahkan yang berharga, dan ya bersedia hal yang takut dihadapi. Berkata kepada Tuhan, Tuhan aku taat. Tetapi Yesus bukan hanya pada di lapis ini, sebab di dalam Yesus ia berpikir, yang dia pikir yaitu orang dunia. Dia bangkit sebagai imam. Bukan hanya dia berpikir,
Ya Allahku, Engkau yang berkuasa, apa yang Kau firmankan, aku mengikuti. Dia sangat jelas apa yang dikehendaki Bapa. Menurut kehendak Bapa untuk menyelamatkan di seluruh bumi, dia tidak berdosa, tetapi dia bangkit untuk menjadi imam dan yang menanggung segalanya. Doanya adalah doa seorang imam yang berdoa bagi dunia. Dia memilih untuk taat. Dia adalah anak Allah, tetapi dia bisa seluruhnya untuk taat. Kemudian di perjanjian dikatakan di kitab Ibrani, Yesus lewat dengan doa demikian, dia adalah imam besar dengan Melkisedek, yang setara dengan Melkisedek. Dia seorang imam, seluruhnya taat. Dia pun punya konsep kerajaan surga. Kemudian ayat 44 dan 46, waktu dia kembali, apa yang dilakukan oleh muridnya tertidur. Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kerajaan Allah sudah datang. Aku hendak diserahkan. Mengapa kau tidak berjaga-jaga? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus kembali berdoa. Waktu dia kembali melihat mereka kembali tidur, dan ketiga kalinya dia berdoa kepada Allah, muridnya tetap tidur. Hal ini dicatat dengan teliti, tujuannya untuk apa? Di sini penulis memberitahukan pengatur ini memberitahukan apakah kita sebagai mengikut Yesus, kita berulang kali kita akan terjatuh, tidak bersiap siaga, dan seperti kita tertidur, kita bisa ditipu. Tapi Yesus mengatakan yang diperlukan doa sebagai imam, doa agar murid-muridnya jangan sampai jatuh dalam percobaan. Dia doanya berkata kepada Tuhan agar berjalan menurut kehendaknya. Bahkan di sini muridnya tidur seperti dalam peperangan rohani, tetapi Yesus dia berdoa dengan doa mengembalakan murid-muridnya yang terus berdoa dan terus berkata kepada murid-muridnya. Saya percaya murid-muridnya pada saat itu mereka tidak sadar, hanya Yesus. Mereka tidak berjaga-jaga, murid-muridnya tidak berjaga-jaga, hanya Yesus yang memilih untuk berdoa. Dia menerobosi peperangan sanubarunya, melihat seluruh perkara, melihat kerajaan surga. Saudara semua, saya berpikir dalam 1 tahun yang lalu menara doa, dalam hati sesungguhnya sangat bersyukur. Walau hidup kita dalam situasi apapun, tidak tahu kenapa setiap datang pada menara doa mengalami kemenangan dalam peperangan, dan juga mengalami kemenangan dalam pikiran. Saya sendiri mengalami dalam setahun, saya mengalami ibu saya punya kanker yang baru. Saya juga sangat sedih, tetapi pada saat datang ke gereja doa, jiwa saya bersemangat kembali. Memang jiwa kita bisa lemah,
Tetapi pada saat kita berdoa, jiwa kita tersadar kembali. Saudara semua, ini adalah doa kerajaan surga. Kita pun harus bangun. Kita meneladani Yesus untuk doa sebagai imam. Kita berjaga-jaga dan berdoa. Kita akan melihat kerajaan surga. Bagiannya keempat, 47 sampai 56. Kerajaan surga di situ menghadapi tuduhan. Pada saat kepala imam besar di situ hendak menangkap Yesus, orang-orang yang tidak bisa melihat kekal, mereka bersepakat untuk membinasakan Yesus, menangkap Yesus. Ayat 50, Yesus berkata kepada Yudas, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka di sini mengapa disebut memanggil dia sebagai teman? Sebab di dalam hatinya dia tahu bahwa Yudas bukan muridnya. Dia bukan orang yang mengikuti dia, Yesus, tetapi tidak merujukkan pada musuhnya. Kamu ingin lakukan. Dia tidak mengeluh, dia tidak kepahitan, dia membiarkan orang untuk melakukan hal itu. Yesus jelas ini adalah pilihan manusia. Ayat 51-52, di tengah-tengahnya Yesus di situ mengulurkan pedangnya, kemudian menetak hamba imam besar sehingga putus telinganya. Yesus berkata kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali dalam sarungnya." Kalau berkata, "Kalau aku hendak menghalangi perkara ini, aku bisa saja berseru kepada Bapa untuk mengirimkan 12 pasukan malaikat membantuku. Tetapi hal ini harus digenapi yang seperti ditulis dalam kitab suci." Kemudian Yesus berkata, "Biarlah kehendak Bapa terjadi." Walaupun menghadap tuduhan, Yesus tidak membela diri. Bahkan Yesus dengan hidupnya menjawab. Ini adalah kerajaan surga. Bahkan di situasi yang terdesak, serangan yang secara langsung, reaksi yang pertama, Yesus tetap memilih pohon kehidupan. Saudara semua, jawaban ini adalah tanggapan orang yang punya pandangan yang kekal. Ada kalanya tanggapan kita menurut kedagingan dan kita sangat tergesa-gesa terhadap tuduhan orang, serangan orang. Sebenarnya otak kita lagi belum berputar, kita belum lagi jelas perkaranya. Saya tidak tahu apakah kalian pernah mengalami amarah ini yang timbul dalam hati, maka mulut akan mulai marah, dan dalam hati mengguru banyak suara. Ini adalah tanggapan dari manusia, tetapi reaksi dari Yesus, dia tetap memilih untuk pohon kehidupan. Dia tidak memilih untuk yang pengetahuan yang baik dan nyata, tetapi dia hanya seluruh memandang kepada Allah. Ayat kelima, melihat kerajaan surga. Kristus adalah keselamatan surgawi. Di sini dilihatkan Yesus, dia dihakimi. Ayat 60, mereka tidak mempunyai tuduhan apapun. Mereka di situ mencari tuduhan. Ada seorang maju berkata, "Bukankah engkau katakan kepada kami bahwa engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Dan juga di situ di ayat 61 juga dikatakan, kamu mengatakan orang ini dapat merubuhkan bait suci dan membangun kembali dalam 3 hari.
Dan semua tuduhan-tuduhan ini Yesus tidak menjawab, tetapi terhadap pertanyaan, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak, Yesus menjawab, iya. Pada waktu itu Yesus berkata pada kepala imam, kalau dia berkata dia adalah anak Allah, dia telah menghujat Allah, dia bisa saja untuk dihukum mati. Tetapi Yesus dia tidak menolak, tetapi dalam poinnya dari perkataannya dikatakan, tetapi engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus menyatakan identitasnya. Bagi manusia di bumi menginginkan dia mengaku dia anak Allah, dia Mesias yang dijanjikan, yaitu Mesias yang bisa menggulingkan pemerintahan Roma. Imam kepala pemuka agama ingin mengambil tuduhan ini mengambil kuasa dari pemerintahan Roma dan membunuh dia dengan mengaku dia adalah anak Allah. Dalam hukum di Yahudi mereka bisa dihukum mengaku dia sebagai Mesias, pun bisa dihukum Roma juga bisa dijatuhkan hukuman. Tapi Yesus berkata, aku bukan Mesias yang di bumi, tetapi aku adalah milik surgawi dan aku akan datang kembali. Pada Yesus berkata demikian, Yesus harus berkorban. Tetapi Yesus, aku hendak mendeklarasikan, orang-orang di bumi tidak mengerti. Jangan menggunakan ukuran dunia mengukur Tuhan, tetapi gunakanlah pandangan surgawi. Maka di situ pada imam besar di situ berkata ia menghujat Allah. Di situ mereka mulai memukul Yesus. Mereka di situ mengolok-olok Yesus, Tuhan surgawi. Tetapi yang Yesus lihat, apa yang aku lakukan kalian tidak mengerti, tetapi aku akan datang dari atas. Darilah. Yesus terus menggunakan hidupnya agar konsep kerajaan surga dengan hidupnya yang terakhir untuk diberitahukan kepada orang manusia. Jangan berjalan dalam jalan duniawi, jangan menggunakan pandangan duniawi melihat Allah, jangan menggunakan pandangan duniawi untuk keselamatan. Kemudian 69 sampai 75. Yesus melihat apa yang terhadap Yudas, dia memang nabi, dia Allah. Lihat 68 dikatakan, kalau engkau nabi anak Allah, coba katakan kepada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau? Tetapi Yesus tidak menjawab. Tetapi sesungguhnya Yesus menjawab. Petrus dia sendiri mengalami. Yesus dia adalah nabi. Yang dikatakan sebelum ayam berkokok 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Di ayat 75 Petrus keluar dan menangis dengan sedih. Apa yang membuat dia sedih? Dalam mengikuti Yesus, dia mengira dia menggunakan pandangan surgawi mengikuti, tetapi pada saat di akhir hidupnya Yesus, dia sungguh terjatuh, dia takut, dia ragu, tidak percaya, menyangkal Tuhan. Dia menangis, dia semua kembali dalam tema kerajaan surga.
telah datang, apakah kita orang-orang yang sungguh mengerti akan kerajaan surga, dan apakah kita sungguh melihat kerajaan surga? Rupanya para murid masa itu juga tidak bisa mengerti 100% dan tidak bisa 100% untuk melihat, tetapi di sini mengingatkan kita untuk terus memilih dalam pandangan surgawi, memilih keputusan dalam hidup kita, dan juga harus terus berdoa menghadapi goncangan dunia. Kita harus berdoa menghadapi sulitnya dalam pengembalaan Yesus. Itu hal yang sangat sulit, tetapi dengan pohon kehidupan, coba percaya dengan memberi hidup, dan percaya untuk memberi hidup akan membawa hidup yang kekal, melihat kerajaan surga, percaya pada yang kekal. Saudara semua, kiranya kita semua orang, kita mengaku kelemahan kita dan kekurangan kita. Kita mengaku waktu menghadapi serangan, ada reaksi kedagingan kita menghadapi ketidaksiapan akan hidup, kita akan ragu. Dan yang terlebih lagi yang sangat penting yang harus kita pegang, yaitu jangan menyerah untuk percaya pada kerajaan surga. Kerajaan Allah pasti akan datang. Pilihlah pohon kehidupan, pilihlah menjadi imam, pilihlah untuk memberi hidup. Yesus pasti akan menolong kita bersama dengan Dia, dengan pandangan surgawi, melihat kerajaan Allah. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Raja yang mulia, Engkau merendahkan diri dan taat, mati di kayu salib.
Yesus setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalib." Mari kita masuk dalam situasi di saat itu. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan." Yesus berkata, "Jikalau barang siapa tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Jikalau ada orang yang memukul sebelah kananmu, berilah juga pipimu yang kiri." Dan juga Yesus berkata kepada kita untuk kerajaan surga, untuk bertobat. Dan juga Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu." Di sini Yesus telah mengajar semuanya itu. Sekarang 2 hari lagi Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa 2 hari lagi ia akan merayakan hari raya Paskah dan Anak Manusia akan diserahkan untuk disalib. Yesus bersedia dalam jalannya, dan ia juga berkata kepada kita, barang siapa ingin mengikutiku, menjadi murid-muridku, dia harus memikul salibnya, meninggalkan segala satunya, mengikuti aku, memikul salibnya, mengikuti aku. Jadi pada saat kita memikirkan kita pada Yesus, adakah kita ingat akan perkataannya? Adakah perkataannya adalah jalan, hidup, dan kebenaran? Dia telah memberitahukan kepada kita di saat Paskah ia akan diserahkan, disalibkan. Sampai di hari Paskah dia makan bersama dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. Saya mengundang juga staf gereja untuk membagikan perjamuan kudus di Dirmekar juga. Kita mengambil perjamuan kudus. Pada saat mengambil perjamuan kudus, kamu renungkan apa yang dilakukan oleh Maria, apa yang dikatakan Petrus, atau orang-orang yang menjual Yesus, yang bersaksi dusta, bahkan Yudas yang menjual Yesus. Ada kalanya kita juga Maria. Kita ingin segala sesuatunya kita fokus kepada Yesus, kita bersedia untuk memberi. Semuanya kita kerjakan kepada Yesus, kepada Yesus. Kita lakukan demi Yesus, tetapi ada kalanya kita pun bisa lemah. Kita pun seperti Yudas yang menjual Yesus, yang mengkhianati Yesus demi uang, menjual Tuhan. Di dalam hidup kita adanya kita juga seperti Petrus. Kita bisa bermegah dengan kedagingan kita tergesa-gesa.
Ada kalanya kita seperti demi uang, seperti dua orang yang menjual Yesus bersaksi. Ada kalanya kita juga seperti orang yang meludahi Yesus dan memikul Yesus, mengolok-olok Yesus, menghujat Yesus. Ada kalanya kita seperti Petrus menyangkal Yesus. Kita seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Kita bisa masuk di dalam beberapa tokoh ini, di dalam tahap hidup kita yang kita memakai tokoh-tokoh ini, tapi hari ini perjamuan ini diadakan untuk kita setiap orang. Di pagi hari ini kita mengambil untuk pada saat kita mendengar demikian, kita merenungkan setiap tokoh-tokoh di dalam dan mereka dalam ayat-ayat ini. Kita kembali untuk terus merenungkan, beritahu pada dirimu sendiri dan masukkan dirimu salah satu tokoh ini. Kita hari ini, pagi hari ini, di saat ini, aku sebagai tokoh yang mana? Kita bisa merenungkan atau di arena bisa berbagi dengan bagian yang mana yang menjamahmu saat ini, satu dengan yang lain. Kita berbagi, kita bisa merenungkan kita orang yang bagaimana di tahun 2025, di hari ini, pada saat kita mendengar khotbah ini, lagi para tim pelajar hari ini, mereka masuk di dalam kemah pelajar, para siswa. Mungkin saat ini aku sebagai Maria, aku melepaskan segalanya, segala sesuatunya aku curahkan kepada Yesus. Tapi aku mengerti mengerti, apakah kita mengerti anak manusia akan datang kembali? Atau saat ini banyak pelajar seperti Petrus sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Atau Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali tidak.
Kita mengambil perjamuan kudus ya, kita mengambil perjamuan, ambilkanlah roti, kita ngambil roti. Mengampuni, kasih karunia. Ini pengampunan, kasih karunia, dan juga saat untuk perubahan. Dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Pagi hari ini pada saat kita makan tubuhnya Tuhan, kasih karunia disediakan bagi kita. Dia berkata kepada Bapa, mohon kepada Allah Bapa untuk mengampuni kita. Terimalah anugerah pengampunan. Pecahkanlah roti ini dan bersyukur. Dia memberkati dan pagi hari ini dosa di tubuh kita telah dipecahkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, kami berterima kasih. Tubuhmu yang kau pecahkan bagi kami, sehingga kami mendapatkan hidup kekal, sehingga kami lepas dari segala dosa dan kejahatan, sehingga kami bisa lepas dari segala yang kami lakukan masa lalu, kesalahan yang kami lakukan masa lalu. Terima kasih Yesus, lewat tubuh yang kau pecahkan kami menjadi sempurna. Kami pecahkan tubuh ini dan seluruhnya kami menerima anugerah pengampunan dari-Mu, Engkau. Di ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di pagi hari ini Tuhan, cawan Engkau ini Kau berikan kepada kami semua orang, darahnya Yesus yang tercurah bagi kita, menyucikan kita, membersihkan kita, membuat kita menjadi baru. Mari kita makan dan minum dari cawannya. Yesus, untuk di pagi hari ini saya berterima kasih kepada Engkau. Pagi hari ini memakai tubuh surgawi kami, kembali Engkau ingatkan, Engkau berkorban demi kami, dan kami berdoa untuk semua orang, dan kami juga hidup yang bersedia untuk berkorban. Kami bisa melepaskan hidup kami yang lama, meninggalkan hidup kami yang lama, sehingga kami bisa mengambil perjanjian yang baru, yaitu kehidupan yang baru dari Allah, hidup yang kekal. Dan bukalah mata kami agar kami bisa melihat Engkau dan kami bisa hidup lewat hidup yang demikian. Engkau dimuliakan. Kami berterima kasih, kemuliaan, bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin.
Imam besar berkata kepada dia, Imam besar berdiri, tidakkah engkau melihat? Tapi yes, kata Imam besar, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah yang hidup? Jawab Yesus, engkau telah mengatakan. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, datang di atas awan-awan. Apakah kamu percaya Yesus adalah Anak Allah yang hidup? Mari kita berdoa, kita mohon Tuhan untuk membuka mata rohani kita, memberi iman yang kita percaya bahwa Dia adalah Anak Manusia yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, yang datang di atas awan-awannya. Inilah yang kita percaya. Biar Tuhan memberikan iman kepada kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita untuk berjaga-jaga. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Jangan kita jatuh dalam percobaan, sebab akhir zaman sudah dekat. Di akhir zaman banyak orang-orang yang datang untuk menipu kita, menyesatkan kita. Seperti yang dikatakan Yesus, untuk agar kita berjaga-jaga, berjaga dan berdoa supaya jangan jatuh dalam percobaan. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami setiap orang. Roh Kudus, mohon Engkau penuhi kami setiap orang, terlebih untuk para siswa teologi di tahun ini, agar kami mengerti akan kehendak Engkau, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak Engkau Bapa, menurut kehendak Engkau. Segala sesuatunya menurut kehendak, jadilah kehendak Engkau. Kami bersedia untuk taat di bawah Engkau. Tolong kami untuk selalu berjaga-jaga, berdoa supaya kami jangan jatuh dalam percobaan. Yesus, kami memang lemah, tetapi ada Roh Kudus yang menolong kami. Kami memang bisa tertidur, tetapi Roh Kudus Engkau membangunkan kami. Roh Kudus Engkau membangun kami. Di akhir-akhir zaman, lebih lagi kami harus berjaga-jaga dan bersama berjaga-jaga, dan kami saling kami memerlukan kami bersama untuk berjaga-jaga supaya kami jangan jatuh dalam percobaan. Dan pada saat ini lebih lagi kami harus mengandalkan Roh Kudus untuk mendapatkan kekuatan bagi kami untuk mengenal kebenaran, mengenal Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalamnya kita mendapat hidup yang baru. Hidup yang baru. Allah bisa meluncurkan kita masuk di tempat yang Ia tujukan bagi kita. Mari kita terima berkat. Bapak Surgawi, kami berterima kasih pagi hari ini. Pagi hari setiap yang setia di dalam orang-orang yang setia di dalam Engkau. Kami pun bersedia untuk memberikan dan mengorbankan diri kami untuk mempersiapkan diri kami untuk masuk di tahun ini, sehingga kami bisa Engkau luncurkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk di pagi hari ini. Saya berdoa untuk para siswa teologi di hari ini. Tuhan, kami memberkati Engkau, agar kamu punya selera yang sehat terhadap Allah, lebih dalam lagi Allah, terhadap firman Allah, lebih lagi punya nafsu yang besar, berselera yang besar,
dan terhadap roh Allah punya yang sehat. Di pagi hari ini kami berkat Engkau, kamu punya kesabaran dan bisa bersabar, mengerti, dengan membawa hati yang bersedia untuk melayani, dengan membawa pengetahuan bahwa Tuhan akan dikenal di seluruh bumi ini. Berkatilah hatimu, membawa pohon kehidupan kepada bangsa-bangsa. Di pagi hari ini kami berdoa untuk hal ini. Allah kita yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Dalam memberkati sehari ini saudara-saudari di dalam perjamuan pagi ini, kita semua yang mengambil perjamuan pagi di hari ini, kita adalah orang yang manusia yang baru untuk meluncur di tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati.